karena kasih-Mu kepada kami, karena kemurahan-Mu kepada kami, karena anugerah-Mu kepada kami, manusia yang tidak layak, manusia yang durhaka, manusia yang tidak setia. Tapi Engkau tetap mencintai kami, Engkau menunggu kami, dan Engkau mengejar kami. Ajar kami merenungkan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, melalui firman-Mu yang akan sebentar lagi kami renungkan. Kami rindu agar kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di masa-masa kami mengalami kesulitan dengan hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan. Jadikan hamba-Mu berkat untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Jadi kita akan membacakan terlebih dahulu teks Alkitab kita saudara sekalian. Dari Efesus pasal 1, saya akan bacakan ayat 4. Saudara sekalian akan bacakan ayat yang kelima, kemudian saya akan bacakan ayat 13b sampai 14 teman-teman. Oke? Saya akan bacakan ayat 4, saudara sekalian bacakan ayat yang kelima, dan saya akan bacakan yang terakhir ayat 13b hingga 14a. Saya akan bacakan saudara sekalian, sama seperti Ia telah memilih kita di dalamnya, sebelum permulaan dunia, supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya di dalam kasih. Ayat 13b dan 14a, kalian telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, perjanjian yang adalah pembayaran dari warisan kita. Saudara sekalian, bertahan sama saya, saudara sekalian mungkin sekitar 10 menit, karena teks ini merupakan teks yang sangat kuat dan kental teologianya. Jadi saudara sekalian bertahan sama saya sekitar 10 menit saudara sekalian maksimal, untuk kita boleh mempelajari firman Tuhan pada hari ini saudara sekalian. Dan ketika saya memperhatikan di dalam Efesus pasal 1 sampai pasal 14, keselamatan kita ini merupakan luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya ialah mengapa keselamatan kita begitu luar biasa? Karena keselamatan kita dikerjakan oleh setiap pribadi di dalam Allah Tritunggal. Maksudnya apa? Ketika satu orang saja, contohnya Filipcia, ketika diselamatkan, Allah Bapa terlibat di dalam keselamatan saya. Bukan hanya Allah Bapa, tetapi juga Allah Anak terlibat di dalam keselamatan saya. Bukan hanya Allah Bapa dan Allah Anak, tetapi juga Allah Roh Kudus terlibat di dalam keselamatan saya. Jadi dengan demikian ada 3 pribadi, ada Allah Tritunggal, dan setiap pribadi terlibat di dalam keselamatan saudara dan saya, saudara sekalian. Dan sekarang hari ini kita akan mempelajari 2 pribadi saja, karena mungkin 3 pribadi akan terlalu panjang. Mungkin bisa dijadi beberapa khotbah, saudara sekalian. Izinkan saya turun ya, sepertinya saya mentok di situ, saudara sekalian. Tinggi mentok gitu, kanda tinggi mentok. Jadi izinkan saya turun saudara sekalian. Jadi hari ini kita akan mempelajari 2 pribadi. Yang pertama adalah pribadi Allah Bapa di dalam keselamatan kita. Lalu berikut yang kedua adalah pribadi Roh Kudus di dalam keselamatan kita. Yang pertama adalah pribadi Allah Bapa. Ketika Dia menyelamatkan kita, tindakan Dia, aktivitas Dia, karya Dia apa saudara sekalian? Yang pertama di dalam teks kita baca di sini, apa karya Allah, tindakan Allah, Bapa? Yang pertama apa? Memilih, saudara sekalian. Ini menarik. Seperti tadi, worship leader menyampaikan bahwa bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Sebetulnya apa? Kita di antara kita satupun tidak ada yang menginginkan Allah. Kita nggak mau. Kita tidak ada yang menginginkan setia sama Dia. Kita tidak ada yang menginginkan untuk beribadah kepada Dia. Kita tidak ada satupun yang menginginkan untuk bersekutu dengan Dia. Kita tidak ada yang mau. Tetapi menariknya apa? Tuhan mengatakan, meskipun kamu tidak menginginkan aku, tetapi aku tidak menginginkan kamu. Meskipun kau tidak peduli dengan aku, tetapi aku tetap peduli dengan kamu. Dan meskipun engkau tidak memilih aku, tetapi Tuhan tetap memilih saudara dan saya. Ini tindakan Tuhan. Yang menariknya apa? Sekali lagi, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan saudara sekalian, kita perhatikan, kapan Tuhan memilih kita, saudara sekalian? Kapan? Apakah ketika kita waktu bertobat? Tuhan pilih kita, oke, kamu udah bertobat, aku pilih kamu. Apakah ketika kita sudah menyesal akan dosa-dosa kita, baru Tuhan bilang, aku baru pilih kamu. Apakah ketika kita sudah mengaku dosa-dosa kita, baru Tuhan pilih kita? Betul saudara sekalian? Betul nggak?
Betul saudara sekalian? Bukan. Teks Alkitab bilangnya apa? Kapan Tuhan memilih kita? Apa saudara sekalian? Satu dua, ini padahal sing gitu kan. Sing itu harus tersing dengan pengkhotbahnya dong. Ya ini kayaknya singnya ini kebanyak bluetooth nih saudara sekalian. Jadi otaknya masih belum nyambung. Harus nyambung saudara sekalian. Jadi kapan saudara sekalian Allah memilih kita? Kapan saudara sekalian? 1, 2, 3. Sebelum apa? 1, 2, 3. Sebelum apa? Sebelum permulaan dunia. Kesimpulannya apa? Menariknya apa? Meskipun kita belum bertobat, Tuhan udah milih kita duluan loh. Meskipun kita belum baik dulu, tapi Tuhan udah pilih dulu loh. Meskipun kita masih jatuh dalam dosa, Tuhan udah pilih kita dulu loh. Meskipun kita punya masa lalu yang buruk, Tuhan sudah pilih diri kita dulu loh, sebelum masa lalu kita. Meskipun kita punya keluarga kita yang buruk, latar belakang keluarga kita buruk, latar belakang keluarga kita tidak ada yang bisa dibanggakan, tetapi Tuhan sudah memilih terlebih dahulu saudara dan saya loh. Bahkan Tuhan sudah memilih saudara dan saya, bahkan sebelum kita lahir. Bukan hanya sebelum kita lahir, bahkan apa? Sebelum orang tua kita lahir. Bahkan bukan hanya sebelum orang tua kita lahir, tapi bahkan apa? Sebelum kakek nenek kita lahir. Bahkan apa? Sebelum Adam dan Hawa diciptakan pun Allah sudah memilih saudara dan saya. Bukan hanya sebelum Adam dan Hawa diciptakan Allah sudah memilih kita. Bahkan dikatakan apa? Sebelum permulaan dunia Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Jadi dengan demikian apa? Ketika Tuhan memilih kita, tidak ditentukan pemilihan Tuhan, tidak ditentukan dari waktu kita, tidak ditentukan dari kebenaran kita, tidak ditentukan dari kesalehan kita, tidak ditentukan dari kebaikan kita, tidak ditentukan daripada kekuatan kita, tetapi dari waktu Tuhan. Sebelum kita diciptakan pun, Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Dan menariknya apa saudara sekalian? Kita sudah melihat, Tuhan memilih kita. Waktunya sudah jelas, betul kan? Dan sekarang pertanyaannya, dasar atau alasan Tuhan memilih kita apa saudara sekalian? Dasarnya apa? 1, 2, 3 dalam teks Alkitab. Lihat Alkitab. Saya dosen biblika, kembali ke teks Alkitab. Teksnya bilang apa? Dasar Tuhan memilih kita itu apa? Menarik apa? Kebaikan apa? Menariknya apa? Kebaikan kehendaknya, bukan kebaikan kita loh. Kita itu, jujur ya, nanti saya akan ceritakan setelah saya mengajar ini. Saya itu sampai sekarang, meskipun saya sekarang jauh lebih baik daripada dulu, tapi sekarang saya masih jahat loh. Saya masih melukai hati Tuhan loh. Saya masih jatuh dalam dosa loh. Saya manusia yang tidak sempurna loh. Saya manusia yang punya masa lalu loh. Saya manusia yang punya kelemahan loh. Saya manusia yang punya pergumulan loh. Saya manusia yang masih bisa marah loh. Saya manusia yang masih bisa dikendalikan oleh emosi saya loh. Tetapi menariknya apa? Aku memilih kamu bukan karena kamunya, tetapi karena aku. Aku memilih bukan karena kebaikan kamu, karena kamu gak ada yang baik. Aku memilih kenapa? Karena kebaikan aku. Karena hati aku bukan hati kamu. Bukan karena kamu yang mencari aku, tetapi aku mencari kamu. Karena kebaikan hatinya Tuhan. Bukan karena kebaikan hatinya kita. Tuhan memilih kita karena kebaikannya Dia, bukan kebenarannya kita. Tuhan memilih kita bukan karena kehebatannya kita, tetapi karena kebaikannya Tuhan. Dan di sini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu 100% dari Allah, bukan dari kita. Tuhan yang memilih kita, waktunya pun juga sebelum kita dilahirkan, sebelum permulaan dunia. Yang ketiga, dasarnya pun karena kebaikan kehendaknya, bukan kita. Terus tujuannya apa? Menarik kan? Ini menarik nih teman-teman. Tujuan Tuhan memilih itu apa saudara sekalian? Supaya kita diselamatkan, amin saudara sekalian? Sekali lagi, tujuan Allah menyelamatkan kita, tujuan Allah memilih kita, bahkan ada kata apa? Predestinasi. Saudara nanti boleh baca dalam bahasa Yunaninya, nanti tanya sama Ci Email dengan hambanya, nanti tanya Yunaninya baru lulus katanya Bu Email, ya kan Yunani baru lulus, jadi bisa ditanya Yunaninya. Dan di sini ada, kenapa saya pakai terjemahan saya? Karena terjemahan bahasa Indonesia tidak ada, terjemahan bahasa Inggris ada beberapa terjemahan bahasa Yunaninya, bahasa Inggrisnya itu ada terjemahan apa? Dengan predestinasi. Saudara pernah dengar ya istilah predestinasi. Jadi ketika Tuhan predestinasikan kita, ketika Tuhan memilih kita, tujuannya untuk kita diselamatkan. Amin saudara sekalian? 1, 2, 3. Amin? Pernah kencang? 1, 2, 3. Saudara salah aminnya. Bukan cara aminnya salah, tapi saudara mengamini hal yang salah. Maksudnya begini, dengar baik-baik. Menarik, ini berita, dengar baik-baik ya. Ini teologi Paulus, bukan teologi manusia. Dengar baik-baik. Kita diajarkan bahwa kita kita dipredestinasikan, kita dipilih untuk diselamatkan, betul nggak? Betul ya? Mohon maaf, itu nggak tepat.
Dengar baik-baik. Kita dipredestinasikan menjadi apa? Menjadi apa? 1, 2, 3. Menjadi apa teksnya itu? Menjadi apa? Ya ampun Tuhan Yesus. Ini tinggal baca doang. 1, 2, 3. Kita dipredestinasikan untuk apa saudara sekalian? Kita dengan mempredestinasikan kita menjadi apa? Menjadi anak adopsi. Kesimpulan apa? Saudara, dengar baik-baik ya. Tuhan mengatakan apa? Saya predestinasikan kamu bukan hanya untuk sekedar selamat. Selamat itu paling bawah, tetapi apa? Kita bisa aja nggak selamat sebagai budak? Bisa aja kan? Kita bisa nggak selamat sebagai pekerja? Bisa nggak? Bisa. Kita bisa nggak selamat sebagai pembantu? Bisa. Tetapi Tuhan mengatakan seperti ini kepada kita. Aku tidak ingin menyamakan kamu dengan status kamu sebagai orang biasa, sebagai orang luar, sebagai pembantu, sebagai hamba. Tidak. Tetapi aku mempredestinasikan kamu untuk bukan hanya selamat, tetapi kamu menjadi anak yang selamat. Menarik nggak? Kita sebagai anak. Kita bukan lagi sebagai orang luar. Kita bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi meningkat. Kita bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi saudara dan saya sekarang menjadi anak. Yang dulu kita merupakan musuh Allah, sekarang kita menjadi anak Allah. Yang dulu kita menjadi seteru Allah, sekarang kita menjadi anak Allah. Yang dulu kita menghujat Allah, sekarang kita menjadi anak Allah. Yang dulu kita tidak senang dengan Allah, sekarang kita menjadi kepunyaan Allah sendiri. Bukan orang luar, tetapi apa? Disebutkan kita menjadi anak. Ini menarik saudara sekalian. Alkitab lebih dalam daripada hanya sekedar kamu dipredestinasi untuk selamat, enggak. Bukan hanya sekedar selamat. Aku berikan kamu status yang baru. Kita punya status yang apa? Kita punya masa lalu apa? Kita punya baggage apa? Kita punya latar belakang seperti apa? Yang orang mungkin melihat kita katain kita. Orang melihat kita menghina kita. Orang melihat kita tidak menganggap kita. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Aku bukan hanya menjamin keselamatanmu, tapi aku memberikan engkau status yang baru. Orang boleh menghina engkau, tetapi engkau anak aku. Orang lain boleh meninggalkan engkau, tetapi engkau adalah anak aku. Orang lain boleh melupakan engkau, tetapi engkau adalah anak aku. Orang lain boleh mengatakan hal yang buruk kepada engkau, tetapi adalah apa? Engkau adalah biji mata aku. Engkau adalah anak aku. Dan engkau adalah kepunyaan aku. Dan ini menjadi penguatan buat kita. Tuhan bukan hanya sekedar menyamakan kita, tetapi memberikan kita status yang baru. Dengan kata lain, kita menjadi apa? Anak yang selamat. Bukan hanya orang yang selamat, tetapi menjadi anak yang selamat. Lalu berikutnya, apakah hanya sekedar anak saja, saudara sekalian? Apakah tujuan Tuhan memilih kita hanya untuk menjadi anak saja, saudara sekalian? Tujuannya itu? Bukan. Ada lagi, saudara sekalian. Bukan hanya sekedar anak, tetapi anak yang apa, saudara sekalian? Supaya apa? Teks Alkitab. Supaya kudus. Supaya kudus dan tidak bercacat. Kesimpulannya apa? Kita bukan hanya sekedar anak saja, anak yang nakal, anak yang tidak tahu diri, anak yang lemah, anak durhaka, anak yang pengkhianat, bukan. Tetapi Tuhan mengatakan, nanti meskipun kita sekarang masih bergumul, meskipun sekarang kita masih dalam dosa, meskipun sekarang kita masih menangis di depan Tuhan karena dosa-dosa kita, tetapi Tuhan mengatakan kepada saudara saya, nanti ke depannya kamu percaya dengan kekuatan Roh Kudusku, dengan kekuatan daripada aku, Tuhan akan membuat kita bukan hanya menjadi anak yang gagal, tetapi menjadi anak yang kudus dan menjadi anak yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Bukan dengan kemampuan kita karena kita terbatas, tapi dengan kuasa daripada Tuhan saja. Ini menarik saudara sekalian, jadi ngerti ya? Kita bukan hanya diselamatkan saudara sekalian. Saudara itu anak yang selamat. Bukan hanya sekedar anak yang selamat, tetapi anak yang selamat, yang mempunyai tujuan apa? Untuk menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, mungkin nanti saya akan lanjutkan tentang Roh Kudus. Tapi sambil melanjutkan saudara sekalian, karena di sini agak karismatik kan sing ya. Jadi saya meminta pemain musik, pemain piano untuk maju ke depan. Untuk memainkan lagu yang tadi, Engkau Menunggu Aku. Betul kan? Engkau Menunggu Hidupku, lagu yang terakhir. Mainkan saja musiknya. Kenapa saya meminta lagu ini? Karena baru hari ini saya mendengar lagu itu. Yang pertama di Korem, yang kedua di sini tadi. Saya baru mendengar. Jadi saya baru hari ini mendengar. Iya, lagunya sama juga, kaget. Dan kenapa saya minta lagu ini dimainkan? Karena kata-katanya mirip dengan saya. Maksudnya begini. Sekarang saya masuk ke dalam aplikasi saudara sekalian, karena saya mendengar bahwa Sing ini terbagi atas dua, yang reform banget, injili banget, terus dengan yang karismatik banget. Jadi biarlah khotbah hari ini memuaskan yang reform, injili, dan juga memuaskan yang karismatik. Saudara ketawa ya, luar biasa. Jadi biarlah saya menjadi hamba Tuhan yang memuaskan kebutuhan saudara. Jadi saudara sekalian,
saya itu lahir dari anak pendeta. Kalau saudara cek, mungkin saudara yang punya orang tua usia 60 tahun, 70 tahun, dan dulu di gereja baptis, itu kenal dengan satu pendeta namanya pendeta Davicia. Pendeta Davicia itu adalah pengusir setan, saudara sekalian. Benar, pengusir setan. Pengusir setan kemana-mana dia pergi, mengusir setan. Sehingga disebut sebagai pendeta Ghostbuster. Pengincar setan, saudara sekalian. Dan pengusir setan. Jadi saya dilahirkan dari seorang anak pendeta. Dan menariknya adalah ketika saya sekolah, saya pun disekolahkan oleh papa saya di IPK. IPK Tomang. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA, saya itu di sekolah di IPK Tomang. Kesimpulannya apa, saudara sekalian? Saya setiap hari Minggu kenal Tuhan di sekolah Minggu, hari Minggu. Terus berikutnya, dari hari Senin sampai Sabtu, saya kenal Tuhan di mana? Di sekolah. Dulu saya sekolah dari Senin sampai Sabtu. Angkatan saya mungkin saudara tahu ya, kita sekolah sampai Sabtu dulu. Dulu lebih berat, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, kita sekolah jadi saya kenal Tuhan dari Senin sampai Senin lagi, itu waktunya. Tetapi menariknya adalah saudara sekalian, saya bukan hanya waktunya dari Senin sampai Senin lagi kenal Tuhan, tetapi di luar sekolah, di luar rumah saya kenal Tuhan, dan di dalam rumah saya kenal Tuhan, betul kan? Di luar rumah saya kenal Tuhan dari sekolah saya, dan di dalam rumah saya kenal Tuhan dari papa saya. Yang menariknya apa? Waktu saya SMP 2 di IPK Tomang, saya itu nakal. Nakalnya seperti ini, saudara sekalian. Sampai orang tua saya dipanggil ke kantor guru. Dulu kita 6 hari sekolah. Dipanggil ke kantor guru seminggu 3 hari. Ada saudara sekalian orang tuanya dipanggil seminggu 3 hari, 3 kali ke sekolah, nggak ada kan? Jadi saudara sekalian tidak ada yang senakal saya, 100%. Dan saya dipanggil terus, kenapa? Karena yang pertama, saya pecahin lampu. Jadi kita main bola, saudara sekalian. Bukan di lapangan. Di mana? Di kelas. Lampunya pecah. Saya tendang, saya sundul gitu kan. Sundul bolanya, tapi bolanya kemana-mana, saudara sekalian. Akhirnya pecahin lampu. Lalu berikutnya, guru mau ngajar, saya umpetin spidolnya. Jadi dia nggak bisa ngajar. Biar dia waktu dia capek, habis cari spidol. Saya hancur, saudara sekalian. Dan setiap kali ulangan, pasti saya nyontek. Nggak pernah nggak nyontek. Hebatnya saya di situ. Lalu berikutnya, saudara sekalian, akhirnya mama saya stres, saudara sekalian, dan akhirnya mama saya sampai stres, ternyata juga pecahin wastafel sekolah. Sampai mama saya tanya, apa yang kamu lakukan dengan wastafel sekolah? Kok bisa pecah? Jawabannya apa, saudara sekalian? Jadi waktu teman saya masuk ke WC, saudara sekalian, saya mau gangguin dia. Iya kan, gangguin dia apa? Kagetin dia dari atas. Dengan cara apa? Manjat di wastafel. Tapi saya lupa, badan saya sudah cukup berat waktu itu. Jadi saya naik wastafel, dibantu teman saya naik, baru saya pegang atasnya, saudara sekalian, mau ngintip gitu, saudara, mau kagetin dari atas, apa yang terjadi? Wastafel itu pecah. Dan ketika pecah, saya langsung lompat, semua pada kabur semua. Teman saya pun yang di WC, yang mau kencing, langsung keluar. Nggak jadi kencing, saudara sekalian. Jadi saya itu hancurnya, minta apa, saudara sekalian. Tapi menariknya apa? Ketika saya hancur seperti itu, mama saya mengatakan gini, Philip, karena dia udah menyerah sama saya, sekali lagi, mama saya udah nyerah sama saya. Dia mengatakan begini, Philip, nakal itu cuma tengah-tengah. Hidup kamu kalau mau berhasil, jangan lakuin sesuatu itu setengah-setengah. All out. Kalau kamu mau jadi baik sekalian, all out. Tapi kalau mau jahat, hancur sekalian, nggak apa-apa gitu. Dia mengatakan begini, mama anak banyak, hilang satu nggak masalah. Dia begitu. Saya pikir saya kayak kucing, saudara sekalian, hilang satu nggak masalah, lepas. Tapi saya ingat kata-kata itu sampai detik ini, saya selalu ketika ngeliat sesuatu, saya all out. Sampai detik ini. Dan akhirnya apa? Dulu saya mencoba menjadi anak baik, saudara sekalian. Bisa nggak? Oh nggak bisa. Dulu salah satu kehebatan saya adalah pertama berbohong, yang kedua kata-kata kasar. Jadi bahkan kata-kata kasar, kata-kata kotor itu saya bisa ciptain sendiri loh. Hebat loh. Orang-orang ikutin saya. Ini kosakata apa? Saya bisa keluarin sendiri, saya bisa buat sesuatu, saudara sekalian. Saking talentanya di situ, saudara sekalian. Jadi yang menariknya saya bilang, oke, saya mau jadi anak baik. Saya mau jaga mulut saya supaya nggak bohong, supaya nggak sumpah serapah, ya kan? Apalagi kita main basket. Pemain basket tembak sedikit nggak masuk, langsung kata-kata kasar keluar kan? Nggak masuk, rebound nggak dapet, kata-kata kasar keluar. Wah berat, saudara sekalian ya. Jadi kata-kata kasarnya banyak keluar. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau hentikan kata-kata kasar ini. Saya mau jadi baik-baik sekalian. Dulu saya setiap kali 10 menit sekali kata-kata kasar keluar. Tapi ketika saya menjadi anak baik, saudara sekalian, di luar Tuhan, apa yang terjadi? Justru kata-kata kasar ini keluarnya berapa?
setiap 30 detik sekali. Makin cepat saudara sekalian. Dan makin natural. Kata-kata. Dan akhirnya saya di tengah-tengah depresi saya ingat kata-kata mama saya. Kalau kamu mau rusak sekalian. Akhirnya apa? Saya putuskan, saya rusak sekalian. Waktu saya SMA 1, saya baru masuk sekolah 3 bulan di IPK juga, saya udah langsung mau dikeluarkan dari sekolah. Ada buktinya, ada saksinya. Jadi yang pertama saudara sekalian, kerusakan saya gimana? Bukan hanya saya nakal, SMA itu saya rusak. Rusaknya gimana? Papa saya ngusir setan. Dan saya akhirnya menyembah setan. Ini kisah nyata. Sampai guru saya mengatakan, papa kamu ngusir setan. Mama saya juga mengatakan, papa kamu ngusir setan, tapi setannya masuk ke kamu. Iya kan? Kalau Yesus ya kan setan, usir setan, setannya masuk ke babi kan? Ini masuknya ke kamu gitu. Enggak. Dan saya juga bingung gitu. Maksudnya bener-bener. Jadi saya, ini bener. Saya nggak bohong gitu loh. Saya sempat jadi orang ateis. Jadi guru agama saya ajakin debat. Saya mengatakan Yesus itu salah, Yesus itu nggak benar, Yesus itu mitos. Dan saya mengatakan Alkitab itu salah. Saya debat loh sama guru agama saya dari saat. Saya debat. Lalu berikutnya bukan hanya saya jadi ateis, saya nggak puas. Akhirnya saya, orang lain baca Alkitab, betul kan Holy Bible. Saya baca apa? Saya baca Satanic Bible. Jadi saudara sekalian, siapa di antara saudara yang udah dari SMA 1 sudah nyembah iblis? Saya nyembah iblis beneran. Saya sudah menyembah iblis, saya bilang dosa yang tidak diampuni apa? Menghujat Roh Kudus. Saya benar-benar menghujat Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saya masuk neraka. Saya benar-benar hancur. Saya benar-benar hancur, lalu berikutnya sampai hancurnya, sampai saudara sekalian, semua meninggalkan saya. Dan waktu, ada satu ketika saya hancur-hancur seperti itu, ada orang dari sekolah negeri, itu datang ke saya, mau berantem gitu, sekolah negeri. Dan sekolah negeri ini ternyata bukan hanya datang sendiri, tapi dia bersama dengan sekolah-sekolah negeri lainnya, geng dia yang lain. Dan saya, teman-teman saya kan dari IPO kan, IPK Tomang, datang. Tapi ketika teman-teman saya lihat, ada 40 orang yang datang. Dan salah satunya, yang 40 orang itu yang datang itu bawa pistol. Kenapa dia bisa bawa pistol? Dia ambil pistol dari papanya. Dia ambil dari laci papanya, dia mau tembak saya. Dan teman saya waktu itu apa? Semua pada kabur semua. Saya sampai furusak itu. Semua ninggalin saya, semua 40 orang itu membunuh saya. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak takut mati. Kenapa? Karena saya udah ngundang iblis masuk ke dalam hidup saya. Jadi kalau saya marah itu mata saya berubah. Bahkan kepala sekolah saya ada saksi hidupnya. Presno Saragi, sekarang di Atalia, Presno Saragi. Itu semua pada ketakutan ketika lihat saya marah. Mata saya, karena saya udah dirasukan oleh setan. Dan saya semua ninggalin saya. Mantan, tinggalin. Siapa yang mau pacaran sama orang gila seperti ini? Ya kan? Hanya orang gila juga yang mau pacaran sama orang gila. Yang kedua, teman-teman saya, ketika saya mau dibunuh, hampir 40 orang, semua pada kabur semua. Pada nggak berani semua. Lalu berikutnya yang terakhir apa saudara sekalian? Keluarga saya, bahkan mama saya udah mengusir saya dari rumah. Dia mengatakan apa? Kamu itu udah terlalu hancur, kamu itu aib buat keluarga, kamu udah pergi dari rumah. Dan saya benar-benar, saya nggak bohong, saya tidur di luar. Saya nggak bisa tinggal di rumah teman saya karena teman saya pun juga nggak mau terima saya lagi. Terus saya, kenapa saya ngomong begini? Kenapa? Karena dulu di Korem itu nggak ada. Mereka belum zaman kita. Pada zaman kita dulu ada, saudara ingat ya, ada warnet. Ingat ya? Dan dulu saudara sekalian, karena saya diusir dari rumah, saya itu nginep di mana? Di warnet. Yang sekarang, saudara tahu kan, rumah saya itu di Tanjung Duren. Saudara tahu kan, di Tanjung Duren itu ada perempatan yang KFC. Kentucky Fried Chicken. Dan sampingnya KFC itu ada apa? Ada rumah padang sederhana, rumah sederhana. Dan dulu sebelum rumah sederhana itu adalah apa? Warnet. Lantai 2-nya. Dan saya dulu ngemis sama kokonya. Saya boleh tidur di sini nggak? Dia kasihan kan, nih anak, ya kan. Kurus-kurus, nggak seperti sekarang gitu kan. Hitam-hitam, dekil-dekil dulu kan. Dia bilang, aduh kamu nggak ada tempat tidur, nggak ada. Kamu kenapa? Kok nggak pulang ke rumah? Saya diusir. Akhirnya saya dikasih tidur di mana? Di warnet. Saya benar, saya tidur di warnet. Tapi akhirnya ketika tidur di warnet, setelah 1 minggu tidur di warnet, dia bilang apa? Sorry, saya nggak bisa terima kamu lagi. Kenapa? Kalau ketahuan bos saya bisa dipecat. Akhirnya saya tidur di mana, saudara sekalian? Ini kisah nyata. Saudara tahu nggak? Di Tanjung Duren itu ada satu gereja, namanya GKI Delima, tahu nggak? Dan di depan GKI Delima ada taman kan? Saya tidur di situ malam. Ketika saya tidur di situ, beratnya apa Pak? Nyamuknya banyaknya minta ampun. Baru merem nyamuk lagi. Baru merem lagi nyamuk. Sampai saya stres, sampai akhirnya apa? Ya udah, kalau gitu saya nggak tidur di taman deh. Saya beranikan diri. Saya lompat itu pagar GKI Delima yang pendek, saya lompat dan saya tidur di mana? Saya tidur di atas mejanya. Lumayan terang, ya kan? Jadi nyamuk kan begitu banyak. Tapi kalau terang itu pun saya susah tidur, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya bisa pejamkan mata dan nggak begitu banyak nyamuk. Meskipun nggak begitu banyak nyamuk, tetap dari nyamuk. Kenapa? Karena tetap masih di luar. Dan di situ saya berkata, Tuhan, saya sudah habis. Teman nggak ada, pacar nggak ada, keluarga nggak ada, semuanya pada nyerah sama saya, semua ninggalin saya.
Dan saya sudah habis. Saya ingat banget, saya bilang itu, saya sudah habis. Saya nggak punya masa depan. Saya bener, bayangin masih SMA 1, udah tidur di luar. Nggak punya uang, nggak punya teman, nggak punya apapun. Menariknya apa? Ini kisah nyata. Tiba-tiba di saat saya lagi mengatakan, saya sudah habis, mendingan saya mati saja udah. Tiba-tiba ada suara mengatakan seperti ini. Ini kisah nyata. Mengatakan begini, kamu mau lari kemana lagi? Sekali lagi ya, kamu mau lari kemana lagi? Di situ saya sadar, keluarga bisa nyerah sama kita, tapi Tuhan gak pernah nyerah sama kita. Teman bisa ninggalin kita, teman bahkan bisa mengkhianati kita. Tetapi menariknya apa? Tuhan gak pernah ninggalin saudara dan saya. Serusak-rusaknya kita, sejelek-jeleknya kita, Tuhan gak pernah ninggalin saudara dan saya. Bahkan Tuhan tidak pernah mengkhianati kita, meskipun kita sering mengkhianati Dia. Pasangan kita bisa melupakan kita, tetapi menariknya apa? Tuhan kita tidak pernah melupakan kita. Dia terus menunggu kita, Dia terus mencari kita, sampai kita kembali kepadanya. Dan ini saudara sekalian, dan saya bersyukur, bukan karena kasih saya, tapi karena kasih Tuhan. Bukan karena pilihan saya, tapi pemilihan Tuhan. Bukan waktu saya, tapi waktu Tuhan. Dan bukan karena saya layak untuk jadi anak, bukan, tapi Dia melayakkan saya untuk menjadi anak. Dan sekarang ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya sudah lepas dari dosa belum? Saya mau jujur saudara sekalian, karena mungkin ini karismatik ya, kalau injili saya menjadi hakimi saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, bukan karismatik juga ya, bukan, maksudnya gini. Jadi gini saudara, bahkan ketika saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sampai detik ini saudara sekalian, saya masih frustasi dengan apa? Dosa saya loh. Saya masih frustasi dengan dosa saya. Siapa di antara saudara yang sekarang sudah melayani Tuhan, sudah jadi anak Tuhan, siapa yang gak pernah berdosa lagi? Ada gak? Saya masih berdosa loh. Dan saya kadang bilang, Tuhan, bahkan ada dosa yang besar. Saya mengatakan, Tuhan, saya kok udah jadi hamba Tuhan, udah jadi pendeta, tapi kok masih melakukan dosa? Bahkan ada dosa sebesar ini, kenapa Tuhan? Saya nyerah saudara sekalian. Bahkan jujur, sampai saya mengatakan begini, jujur saya gak bohong. Tahun lalu saudara sekalian, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, mendingan Tuhan ambil nyawa saya. Daripada saya mempermalukan Tuhan, daripada saya menghina Tuhan, daripada saya tidak setia sama Tuhan, mendingan Tuhan ambil nyawa saya. Saya capek dengan dosa saya gagal terus. Tuhan ambilnya nyawa saya. Dan sebelum saya tidur saya mengatakan, Tuhan ambil nyawa saya. Paginya saya bangun, masih bangun lagi. Masih hidup lagi. Dan saya berkata, Tuhan kenapa Tuhan biarkan saya hidup di saat saya sudah gagal, di saat saya sudah jatuh, di saat saya tidak layak, Tuhan hapuskan saya saja. Menariknya apa saudara sekalian? Saya mau kasih lihat ini. Saudara sekalian perhatikan ya. Roh Kudus, saya masuk ke Roh Kudus. Kalian telah dimateraikan. Lalu berikutnya apa? Ada pembayaran. Kata dimateraikan ini saudara sekalian, ini dia, ada kata pembayaran juga. Kata dimateraikan ini saudara sekalian, itu bukan materai 10.000. Bukan materai kertas. Ngerti ya? Tapi saudara sekalian pernah lihat gak ini? Jadi materainya ini seperti ini. Seperti seolah-olah kita itu binatang. Ini materainya apa? Pakai besi yang panas. Terus kemudian apa? Ada apinya, terus kemudian apa? Ditempelin ke kita. Perhatiin gak seperti binatang itu? Ditempelin. Dan ketika kita ditempelkan dengan materai seperti itu, besi yang panas, ditempelkan kepada kulit kita, materai itu bisa hilang gak? Gak bisa hilang. Kesimpulannya apa? Dan di situ Tuhan nguatin saya. Ketika saya jatuh, di saat saya frustasi dengan diri saya, di saat saya marah dengan diri saya, Tuhan mengatakan apa? Selamanya kamu milik aku. Kamu bukan milik kamu. Meskipun kamu gagal, meskipun kamu sendiri, meskipun kamu frustasi, kamu tetap milik aku. Kenapa? Karena aku menteraikan kamu bukan dengan materai 10.000, bukan dengan materai kertas, tetapi dengan materai besi yang tidak bisa hilang. Dan berikutnya apa? Ada kata jaminan. Bahasa Indonesia pakai kata jaminan. Sebetulnya kata bahasa Yunani-nya itu pakai kata pembayaran. Atau bahasa Yunani itu arabon. Maksudnya apa? Pembayaran itu adalah, itu sudah di DP, sudah deposit. Kesimpulannya apa? Kalau kita beli rumah, apa kita harus, untuk tinggalin, apakah kita harus bayar full dulu? Enggak kan? Bisa nggak kita kasih DP, terus kita tinggalin? Itu menjadi milik kita, bisa nggak? Bisa kan? Kesimpulannya seperti itu. Tuhan mengatakan apa? Aku udah DP, dan kamu adalah milik aku. Rumah ini adalah milik aku. Hidup ini adalah milik aku. Kelemahan kamu adalah milik aku. Masa lalu kamu adalah milik aku. Masa kini kamu, meskipun kamu bergumul, kamu sendirian, kamu menangis, dan kamu tidak ada teman, kamu tidak ada keluarga, kamu merasa tidak ada harapan, kamu adalah milik aku. Kamu adalah anak aku, kamu lebih berharga daripada siapapun. Karena apa? Karena ini yang mengatakan Tuhan, bukan hanya Bapa tetapi Roh Kudus. Dan Tuhan mengingatkan kita kepada hari ini. Nilai kita bukan ditentukan dari masa lalu kita. Nilai kita ditentukan bukan dari perbuatan kita masa kini. Nilai kita bukan ditentukan daripada pencapaian kita di masa depan.
tetapi nilai kita ditentukan daripada karya Allah Tritunggal. Kita menjadi anak Allah dan kita sudah dimeteraikan. Sejelek-jeleknya kita adalah anak Allah. Dan mari saudara sekalian, saya akan undang saudara untuk bangkit berdiri. Sekaligus saya akan menutup dengan doa pengakuan dosa ya. Dan mungkin WL bisa membantu kita untuk menyanyikan lagu ini. Karena kalau saya nyanyikan pasti nadanya bisa kemana-mana saudara sekalian. Dan mungkin saudara akan tertidur. Jadi mungkin saudara sekalian kita akan nyanyikan sekali saja saudara sekalian. Liriknya mungkin bisa ditampilkan karena saya tidak hafal liriknya. Saudara sekalian perhatikan lirik ini. Ketika WL menyanyikan, saudara sekalian pikirkan, renungkan. Bahwa Tuhan memilihku. Bukan aku yang memilih Tuhan. Tuhan Engkau bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih kita. Bukan hanya sebelum kita ada. Bukan hanya sebelum kita mengenal Tuhan. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan yang menenun kita. Kita itu sebagai gambaran Allah. Kita itu sebagai anak Allah. Meskipun kita berdosa, meskipun kita masih mengecewakan Tuhan, meskipun kita punya masa lalu yang buruk, meskipun kita masih punya pergumulan, meskipun kita masih menyakiti Tuhan, tapi kita adalah milik keindahannya Tuhan, anaknya Tuhan. Dan dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita tidak peduli dengan hidup kita, kita hanya memuaskan diri kita. Bahkan ketika kita mengenal Tuhan pun, kita masih memuaskan diri kita. Tetapi menariknya adalah, Tuhan tidak pernah lelah mencari diri kita. Tuhan tidak pernah lelah menemani diri kita. Tuhan tidak pernah lelah mengingatkan diri kita tentang kasih Tuhan. Kita tidak sangka ada pribadi yang mencintai kita, sungguh menerima kita, sungguh menghargai kita, yang sungguh memeluk diri kita, menerima kita apa adanya, seperti Allah Tritunggal. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala sakit hati kami, dengan segala luka-luka kami, Engkau menunggu kami, Engkau menanti kami, Engkau menegur kami, Engkau menyapa kami, Engkau memeluk kami, dan Engkau menghangatkan kami dengan kasih-Mu. Dan biarlah pada hari ini kita mengatakan, Tuhan, kami masih punya dosa, tapi kami ingin menyerahkan dosa kami, pergumulan kami, hati kami kepada Engkau. Dan biar Engkau memakai hidup kami yang terbatas, hidup kami yang sudah rusak, hidup kami yang tidak ada harapan. Biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarkan musik terus mengalun, dan biarlah saya memimpin di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, Engkau melihat kami, termasuk hamba-Mu sendiri ya Bapa. Sebelum mengenal Engkau, hamba-Mu begitu rusak, begitu hancur. Bahkan sengaja menyembah iblis, supaya melukai hati Engkau, dan hamba-Mu membenci sekali Engkau. Meskipun hamba-Mu membenci Engkau begitu dalam, tapi Engkau mengasihi kami, mengasihi hamba-Mu begitu dalam. Engkau terus menanti hamba-Mu, Engkau menunggu hamba-Mu, dan Engkau menemani hamba-Mu sampai terakhir. Dan Engkau mengatakan, Engkau mau lari kemana lagi? Karena orang sudah meninggalkan hamba-Mu, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan. Orang sudah menyerah, tetapi Engkau tidak pernah menyerah. Orang sudah angkat tangan, tetapi kami melihat ketika orang sudah angkat tangan, Engkau turun tangan, menjangkau hamba-Mu, memulihkan hamba-Mu, menerima hamba-Mu. Bahkan ketika hamba-Mu sudah dipanggil pun, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, tapi tetap hamba-Mu masih jatuh dalam dosa. Dan Engkau tetap menerima hamba-Mu dengan cara memberikan hamba-Mu kesempatan yang baru, nafas yang baru setiap pagi. Bahkan bisa melayani Engkau di hari ini. Bahkan bisa bersaksi bahwa hamba-Mu sekarang pun masih tidak sempurna, masih lemah, masih durhaka, masih menyakiti Engkau. Tetapi hamba mengucap syukur, Engkau masih memperkenankan hamba-Mu untuk boleh melayani Engkau. Dan hamba percaya, karena kasih-Mu yang terlalu besar untuk hamba-Mu, maka kasih yang sama itu
Di dalam Yesus Kristus Engkau juga nyatakan dalam setiap hati kami. Di dalam pribadi yang ada di sini. Kami tahu mungkin kami punya keluarga yang buruk. Kami punya masalah yang buruk. Kami punya pergumulan masa kini yang buruk. Yang mungkin kami malu ceritakan. Yang mungkin kami tidak bisa sampaikan kepada orang lain. Yang mungkin kami tidak bisa sharingkan. Karena kami begitu malu. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan kami lebih besar daripada malu kami. Karena Tuhan menganggap kami sebagai anak. Bukan sebagai musuh. Bukan sebagai rekan. Bukan sebagai orang-orang yang durhaka, tetapi Engkau mengambil kami sebagai anak. Dan kami bisa cerita apapun, pergumulan kami, dosa-dosa kami bawa kepada Engkau. Dan kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau, Tuhan, di tengah-tengah kegagalan kami, Engkau tetap merangkul kami. Di tengah-tengah dosa kami, Engkau tetap menemani kami. Di tengah-tengah kehancuran kami, Engkau tetap punya cara untuk memulihkan setiap kami. Dan hamba-Mu sudah selesai berbicara, sudah selesai berdoa, sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, sudah menyampaikan doa pengampunan dosa. Dan biarlah Allah Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini dan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.